Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Oke, kali ini saya akan membahas dua buah obeng cordless dari Kyocera ini. Ini kedua-duanya sudah cordless ya, tapi ini berbeda tipe dan juga berbeda harga. Untuk yang biru ini tipenya adalah HSD 360L, harganya 250 ribuan. Lalu ini adalah BDX2 ya, harganya 600 ribuan. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Oke, untuk kemasan produknya ya sesuai dengan harganya. Untuk HSD 360L hanya plastik begini saja. Untuk keterangannya di sini ada spesifikasi, kalau mau dibaca silakan di post saja ya. Lalu untuk kemasan dari BDX2 seperti ini ya, lumayan bagus. Dia dus berwarna merah, ada tulisan keterangan untuk baterainya. Lalu di depan seperti ini bentuknya. Dan di belakangnya ada untuk fitur-fiturnya ya, silakan di post saja kalau mau dibaca. Lalu berikutnya di sini tertulis untuk spesifikasi. Di paket pembelian untuk HSD kita mendapatkan chargeran seperti ini, kecil ya. Untuk outputnya adalah 5 volt dan 0,5 ampere. Lalu dari build quality plastiknya bagus ya. Lalu ini lumayan berbobot dan juga finishingnya benar-benar rapih. Untuk material kabel juga bagus ya ini ya. Lalu di sini ada mata obeng ya, dapat 4 buah dan ini ada 4 jenis juga. Untuk kualitasnya nanti kita akan uji ya. Lalu berikutnya unit screwdrivernya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Berwarna biru, biru tua ya. Untuk material bahan yang birunya adalah plastik, lalu yang hitam ini adalah grip karet. Untuk kualitas plastiknya ini bagus ya. Lalu untuk caknya atau anvilnya ini bahannya adalah metal atau besi. Untuk finishingnya juga ini rapih. Lalu di paket pembelian dari BDX2 kita mendapatkan sebuah chargeran yang seperti ini bentuknya. Ini adaptor ini. Dan ini lumayan berat teman-teman. Untuk spesifikasi outputnya 5 volt 300 mA atau 0,3 ampere ya. Untuk material bahannya ini bagus, lalu kabelnya juga bagus ya. Jadi ini lumayan berbobot ini. Kabelnya seperti ini. Lalu kita mendapatkan sebuah docking charger, bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk mengecas, adaptor tadi tidak langsung dicolokin ke unit screwdrivernya, tapi ke docking chargernya ini. Di sini ada keterangan untuk peringatan cara penggunaannya ini ya. Silakan dibaca aja dan artikan sendiri ya. Kalau saya artikan nanti terlalu panjang videonya. Lalu dapat tempat seperti ini ya. Ini ada tempatnya untuk meletakkan mata obeng. Keren ya. Saya suka yang seperti ini nih. Lain daripada yang lain dia. Dan di sini kita mendapatkan 16 jenis mata obeng. Untuk material bahan yang digunakan ini plastiknya bagus, tidak seperti plastik daur ulang. Berikutnya unit screwdriver cordless-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini, lebih ringkas dibandingkan yang warna biru tadi. Untuk material bahannya juga ini lebih bagus ya, jauh lebih bagus ya teman-teman ya. Plastiknya kita bisa lihat sendiri, ini untuk finishingnya glossy ya. Lalu karetnya juga ini sangat grippy dan enak sekali di tangan. Untuk caknya atau anvilnya ini dia dari bahan metal ya atau besi. Lalu untuk rumah gear yang berwarna hitam ini adalah plastik ya, bukan karet. Finishingnya juga ini sangat-sangat rapih ya teman-teman ya. Overall bagus ya untuk build quality dari BDX2. Lalu untuk fitur-fitur yang pertama HSD, di sini kita mendapatkan cak atau anvil yang sudah ada magnetnya, jadi mata obeng tinggal nempel saja. Lalu bisa dua posisi, bisa lurus seperti ini ya, tinggal tekan tombolnya saja. Lalu ada reversible, putaran kanan dan putaran kiri, dan kalau kita posisikan ke tengah, dia akan menjadi center. Jadi sudah dilengkapi dengan LED light juga ya. Lalu ini tidak ada fitur variable speed ya. Jadi kecepatan putarannya ini bisa dibilang linear. Lalu untuk BDX2 untuk fitur-fiturnya kurang lebih mirip-mirip ya. Untuk caknya atau anvilnya ini juga dilengkapi oleh magnet. Lalu di sini ada LED light, ada 2 titik ya. Lalu reversible kanan dan kiri, dan kalau diketengahin dia juga akan menjadi center seperti ini. Lalu di atas ini ada lampu indikator untuk menunjukkan arah putaran ya. Kalau dia ke atas berarti putarannya ke kiri. Kalau dia ke bawah berarti putarannya ke kanan.
Lalu untuk docking chargernya ini juga memiliki fitur yang menarik ya. Yang pasti fitur utamanya adalah untuk mengecas atau menjadi dockingnya seperti ini. Lalu fitur tambahannya adalah rumah mata obeng ini ya. Jadi bisa dikeluarkan dan juga dilipat kembali seperti ini. Lalu di sini dilengkapi dengan LED light. Jadi pada saat kita mengecas unit screwdrivernya, lampu itu akan menyala. Sehingga selain jadi untuk perkakas ya, alat ini juga bisa menjadi pajangan juga di workshop. Berikutnya kita akan uji performa dari kedua obeng cordless ini. Tapi sebelumnya kita akan charger dulu untuk kedua baterainya agar terisi penuh. Dan sekalian juga kita lihat untuk spek dari chargerannya. Oke, sekarang saya sudah colokin konektornya ke unit screwdriver dan untuk lampu indikator ini sudah menyala ya. Tetapi karena ini terang jadi kurang kelihatan. Tetapi saya pastikan ini sudah menyala. Nih, mati ya. Kita colokin lagi nih. Ya, terlihat ya meskipun agak samar. Jadi output untuk chargerannya ini hanya di 2 watt. Jadi lumayan kecil ya ini ya. Dan berikutnya untuk BDX2 standby-nya di 1,1 watt. Sekarang kita langsung colokin ya. Lampu indikatornya sudah menyala ya di sini ya. Berwarna orange. Ini juga sudah menyala di bawah, berwarna orange juga. Dan untuk outputnya adalah 4,7 watt. Jadi lebih besar BDX2 ya untuk outputnya. Sekarang kita biarkan dulu keduanya sampai penuh, nanti kita akan uji performanya. Oke, untuk BDX2 ini sudah penuh ya. Untuk lampu indikatornya sudah berubah menjadi warna hijau. Oke, untuk HSD 360 juga sudah terisi penuh, lampu indikator sudah mati. Sekarang kita langsung uji performanya menggunakan mata obeng bawaan dari kedua screwdriver cordless ini. Oke, sekarang kita langsung saja uji performanya. Di sini saya ada skrup kecil ukuran 1/4 ya. Medianya adalah kayu mahoni. Di sini saya tidak pre-drilling sebelumnya karena saya ingin melihat bagaimana kemampuan dari kedua screwdriver ini. Untuk kualitas mata obengnya atau bit obengnya bisa dipastikan untuk BDX2 kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan HSD 360. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya tentang kedua screwdriver cordless ini. Keduanya sama-sama dari brand Kyocera tetapi beda tipe dan juga beda harga pastinya. Untuk BDX2 harganya di 600-an, sementara HSD 360 itu harganya di 200-an. Jadi cukup lumayan jauh untuk perbedaan harga.
Dari sisi build quality jelas ya, untuk BDX2 lebih unggul jauh dibandingkan dengan HSD 360. Bisa dilihat sendiri material bahannya. Dari sisi spesifikasi, BDX2 lebih unggul di waktu pengecasan karena output yang dihasilkan oleh chargerannya lebih besar dibandingkan dengan HSD 360. Dari paket pembelian juga jelas terlihat beda karena BDX2 ini dibuat lebih eksklusif. Lalu kalau dari fiturnya, BDX2 ini memang sekilas terlihat lebih unggul ya dibandingkan dengan HSD 360. Contohnya di LED light-nya ini, dia ada dua, sementara untuk HSD 360 hanya memiliki satu LED light. Tetapi untuk HSD 360 ini bisa dua posisi, seperti ini ya, bisa diluruskan seperti ini. Sementara untuk BDX2 ini tidak bisa ya, hanya begini saja bentuknya. Lalu untuk performanya, kedua screwdriver ini sih saya rasakan nggak ada beda ya sama-sama saja. Cuman tadi untuk yang HSD 360 itu lebih cepat ya dalam menyekrup di kayu. Tetapi ya tidak terlalu jauh bedanya ya, hanya sekian detik saja. Dan menurut saya performa dari kedua screwdriver cordless ini ya oke ya. Tetapi kalau saya ditanya enakan yang mana, pada saat saya gunakan tadi enakan yang mana, saya memilih itu adalah HSD 360. Kenapa? Karena lebih pas di tangan dibandingkan dengan BDX2. Itu menurut saya ya. Tapi mungkin kalau orang yang berbeda ya karena memiliki tangan yang juga berbeda ya, pastinya memiliki rasa yang berbeda. Tapi kalau saya sih lebih enak menggunakan HSD 360. Lalu pertanyaannya, sebenarnya screwdriver cordless ini untuk apa sih? Ya kalau menurut saya sih untuk kerja-kerja ringan ya, untuk nyekrup-nyekrup ringan seperti untuk merakit mebel, lalu untuk merakit komputer, untuk kegiatan elektronika, mungkin ya untuk buka-buka TV. Ya yang ringan-ringan ya teman-teman ya, karena kalau yang berat ada impact driver ya. Kalau pakai yang ini ya kasihan gitu ya. Dan pastinya kalau diajak kerja berat ya nggak mampu juga, karena memang bukan untuk peruntukannya. Lalu kesimpulannya, apakah kedua screwdriver ini worth it untuk dibeli? Ya saya kembalikan lagi kepada kalian, worth it atau tidaknya. Ya tadi sudah saya paparkan semuanya, saya kembalikan kepada kalian karena kalian yang punya budget ya. Kalau saya kan hanya menyampaikan saja apa yang saya rasakan. Oke teman-teman ya, kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau mau kasih kritik dan saran juga boleh, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.